Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah kajian tafsir Masjid Al-Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur, bil lisan wa bil qalbi wa bil arkan, baik dengan lisan maupun dengan hati ataupun dengan amal perbuatan. Terutama nikmat iman dan Islam, mari kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kita berusaha untuk menambah dan terus memperkuat keimanan kita dengan mendatangi majelis ilmu. Kita berupaya untuk mengkaji pelajaran-pelajaran yang terkait dengan keislaman, ya. Termasuk di dalamnya adalah kajian tafsir yang kita harapkan menjadi media bagi kita untuk memahami Al-Quranul Karim. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, pemimpin dan suri teladan kita semua. Baik, kita masih berada di ayat 19 surat Ali Imran, ya. Mengulang sedikit pelajaran kita yang kemarin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innad dina 'indallahil Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Innad dina, sesungguhnya agama, indallahi, di sisi Allah, al-islamu, adalah Islam. Wa makhtalafa, dan tidaklah berselisih, alladzina utul kitab, orang-orang yang diberikan kepada mereka al-kitab, illa min ba'di, kecuali setelah ma ja'ahumul ilmu, datang kepada mereka al-ilmu, penjelasan. Yang demikian itu mereka lakukan, jadi perselisihan itu timbul baghyan bainahum, karena adanya kesombongan, hasad, ya, iri dan dengki, serta sifat penolakan yang keras, ya, pemberontakan di antara mereka. Waman, dan barang siapa yakfur, kufur, mengingkari, bi ayatillahi, terhadap ayat-ayat Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah sari'ul hisab, sangat cepat hisabnya.
Jamaah sekalian, ini sebagian pelajarannya kemarin sudah kita kaji ya. Di antara kesimpulan yang kemarin kita ambil dari ayat ini adalah bahwa agama satu-satunya yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Sementara yang lain meskipun dianggap manusia sebagai agama, tetapi agama itu dianggap tidak ada atau tidak sah. Ya. Maka kalau ada kemudian orang yang menganggap pernyataan seperti ini sebagai bentuk penistaan terhadap agama lain atau bentuk intoleransi, maka ya seperti itulah adanya ya. Jadi kita tidak bisa merekayasa apa yang dititahkan oleh Allah. Karena pada hakikatnya jangankan agama, seluruh kehidupan termasuk kita ini milik Allah. Jadi kalau ada orang kemudian tidak mau mengikuti agama Allah, maka dia itu asal muasalnya dari mana? Itu satu pertanyaan. Kalau dia kemudian merasa punya hak untuk tinggal di bumi Allah, maka kita bertanya kepada mereka itu, atas dasar apa Anda berhak tinggal di bumi Allah sedangkan Anda tidak mau mengikuti aturan Allah? Dan aturan Allah itu perlu difahami adalah al-Islam, sistem yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Ini satu pertanyaan kepada mereka yang tidak mau memeluk agama Islam. Ya, bentuk dialektika, ya dialog antar agama gitu. Jadi kita ketika menyampaikan kaidah seperti ini, ya menyampaikan kebenaran Islam, menyampaikan pesan Al-Quran. Jadi bukan bentuk pemikiran intoleran, bukan. Jangan sampai kemudian ada orang yang takut menyampaikan pokok-pokok pikiran seperti ini, hanya karena khawatir disebut intoleran, ya. Atau kaum yang tidak toleran dengan agama lain. Jangan sampai. Ya, ini dari kata itu tadi. Bagha ya beri itu maknanya membangkang atau memberontak. Tidak tunduk lah gitu ya. Tidak mau tunduk. Jadi perselisihan yang timbul di antara orang Yahudi dan Nasrani itu semata terjadi karena adanya sifat pembangkangan mereka. Itu nanti kita harus cermati betul. Itu informasi dari Allah agar kita mengerti seluk-beluk karakter mereka itu. Ini kan konteksnya kalau kita ingin diskusi keagamaan dengan mereka, ingin melakukan dakwah dengan mereka, harus tahu fikih dakwahnya dulu. Jadi sifat mereka itu bugot, menentang Allah. Itu sifat asasi mereka. Kita teruskan sedikit. Ba'da an alimu, setelah mereka tahu bi annahu yajibu alaihim ad-dukhul fi dinil Islam, bahwa mereka itu wajib untuk masuk Islam. Itu mereka sudah tahu sebenarnya. Bima tadammanathu kutubuhum, karena itulah muatan ajaran kitab-kitab mereka. Al-munazzalati alaihim, al-munazzalatu alaihim, yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi sebenarnya muatan risalah di dalam kitab suci mereka itu sudah ada perintah untuk mengikuti Muhammad. Sudah ada. Masih ada sisa satu nabi yang akan diutus setelah Isa, itu sudah ada sebenarnya. Dan juga sudah ada instruksi di dalam kitab mereka itu untuk mengikuti nabi terakhir itu. Maka ketika mereka tidak mau mengikuti agama yang dibawa oleh Rasul terakhir itu bukan karena mereka tidak tahu kebenaran Islam. Itu maksudnya. Tetapi limujarradil baghi, semata karena ada unsur pembangkangan itu. Ya, kalau orang Jawa bilang dablek lah gitu. Maka untuk dialog dengan mereka itu memang harus punya nafas yang panjang,
Jangan sekali kita dialog dengan mereka terus menginginkan mereka langsung masuk Islam. Tidak. Tetapi insya Allah lebih mudah diajak daripada orang musyrik. Kenapa? Karena mereka itu sudah sedikit, saya katakan ya, punya informasi tentang kebenaran ajaran Islam. Itulah kenapa perlakuan Islam terhadap mereka, Yahudi dan Nasrani itu berbeda ya dengan perlakuan Islam terhadap orang-orang musyrik. Berbeda. Tidak disamakan itu. Ya, nanti kalau kita sampai di surat Al-Maidah nanti akan ada itu. Kupasannya lebih panjang. Apa perbedaannya itu? Kita teruskan sedikit. Qala al-Akhfash. Imam Al-Akhfash berkata, "Wa fil kalami taqdimun wa ta'khir." Di dalam statement ini, dalam pernyataan ini ada takdim, mendahulukan, wa ta'khir dan mengakhirkan. Ini babnya sastra, balaghah. Jadi kalimat ini sebenarnya urutannya tidak seperti yang memahaminya tidak seperti urutan kalimatnya. Ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan begitu. Itu kalau dalam sastra Indonesia ada enggak? Ada enggak? Mendahulukan, diakhirkan begitu? Enggak ketemu ya. Kalau dalam sastra Arab tuh ada. Dulu pernah ketika kita kaji tentang ya surat Al-Baqarah, yang inti surat Al-Baqarah yang tentang kisah Nabi Musa memerintahkan Bani Israel menyembelih sapi, itu kan ceritanya itu disampaikan dulu, baru sebab perintah menyembelihnya itu baru disebutkan belakangan. Sebab terjadinya perintah itu, kasusnya itu apa yang terjadi, itu disebutkan belakangan. Mudah-mudahan masih ingat lah. Mestinya kan kasusnya dulu disampaikan dulu gitu. Baru kemudian runtutan kisahnya itu disampaikan belakangan, disampaikan setelahnya itu. Nah ini begitu kata Imam Al-Akhfash. Kita lihat. Wal makna, maksud daripada pernyataan di sini, makhtalafal ladzina utul kitaba baghyan bainahum illa min ba'di ma ja'ahumul ilm. Nah kalau tadi kan kalimatnya ini, ayatnya bunyinya begini, wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, baru baghyan bainahum. Ini kalau kata Imam Al-Akhfash, beliau mengatakan makhtalafal ladzina utul kitab, tidaklah berselisih ahli kitab itu baghyan bainahum, karena ada unsur pembangkangan di antara mereka, illa kecuali min ba'di ma ja'ahumul ilm, setelah datang kepada mereka itu petunjuk Allah. Jadi pembangkangannya itu menjadi bukan apa ya, bukan menjadi sebab utama gitu, bukan setelahnya, tapi ada unsur pembangkangan, maka mereka berselisih pendapat bukan karena mereka tidak tahu. Jadi orang-orang Nasrani itu begini Pak, setelah Nabi datang ke Madinah, termasuk orang Yahudi, dan mengetahui bahwa yang diutus Allah sebagai Rasul terakhir itu orang Arab, itu mereka kemudian berdebat. Benarkah dia Nabi? Itu satu. Itu jadi bahan perdebatan mereka. Benarkah dia Nabi? Yang kedua, di antara yang mereka perdebatkan itu, kalau dia benar Nabi, benarkah diutus untuk kita juga? Itu jadi materi perdebatan mereka. Apakah dia juga diutus untuk kita? Padahal kalau mereka mau membuka Taurat dan Injil, itu mereka akan tahu bahwa Nabi terakhir itu diutus kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Risalahnya itu ammatan li jami'il bashar, menyeluruh untuk seluruh manusia. Itu mereka akan tahu. Cuma yang bagian-bagian itu mereka upayakan dihapus, mereka hapus. Cuma yang namanya kebenaran itu Pak, tidak akan pernah bisa dihapus. Kecuali hanya sebagian saja, tetap sisanya masih ada. Nanti silakan dilihat di YouTube itu video-videonya Dr. Zakir Naik itu. Itu kupasannya bagus sekali.
Nanti bisa dilihat, ditonton lah. Bagaimana kupasan-kupasan dia tentang kelemahan-kelemahan orang-orang Nasrani. Juga ada Ahmad Didat yang dari Afrika dulu. Ya, itu juga bisa dilihat. Kalau kita ingin lebih detail tentang dialog agama itu. Wal muradu bihadzal khilaf, yang dimaksud perselisihan di sini, al-waqi' bainahum, yang terjadi di antara mereka, huwa khilafuhum, adalah perselisihan mereka fi kauni nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan amla. Apakah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar nabi atau tidak? Nah, jadi materi perselisihan mereka di situ sebenarnya. Muhammad itu benar nabi atau tidak? Itu diperselisihkan. Di juz 2 dulu kita juga sudah kaji surat Al-Baqarah, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tahu persis Muhammad itu sampai ciri fisiknya. Nah, kata Allah kan ya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab mengetahuinya, mengenali Muhammad itu sebagaimana mereka mengenali anak mereka. Bahkan Abdullah bin Salam ketika ditanya tentang makna ayat ini, kata beliau, bal aksar, bahkan kami lebih kenal Muhammad daripada anak kami. Kami lebih kenal Muhammad daripada anak kami. Ketika ditanya, maksudnya bagaimana itu? Kata beliau, karena Muhammad itu kami ketahui betul semuanya termasuk silsilahnya, sementara anak kami tidak tahu apakah benihnya benar-benar dari kami atau tidak. Bisa jadi istrinya selingkuh kan? Itu kata Abdullah bin Salam. Tapi kalau Muhammad itu jelas sekali, maka kami lebih kenal Muhammad daripada anak-anak kami. Ya, seperti itu juga ditolak. Maka meskipun begitu, upaya mereka untuk menutupi kebenaran itu seperti seseorang yang berusaha menutupi matahari. Tidak akan mungkin bisa. Maka cepat atau lambat tetap kebenaran Islam itu akan terbuka. Dan tetap akan mendominasi dunia ini. Itu pasti. Tinggal menunggu waktu saja. Kita teruskan. Nah, karena penjelasannya gamblang begitu ya, dan semua hujah sudah disampaikan Allah, maka di ujung ayatnya itu ada unsur tahdid, ada unsur ancaman. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Maka barang siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah itu sangat cepat hisabnya. Nah, ini ada unsur tahdid, ada warning. Maksudnya jangan sekali-sekali kalian mengkufuri ayat Allah. Jangan mendustakan Al-Quran, itu maksudnya. Karena kalau kalian melakukan itu, Allah sangat cepat menghukum kalian. Ya, meskipun kecepatannya ini juga nanti diperdebatkan kalau di dunia. Ada orang bertanya, Ustadz, itu justru orang kafir kok malah hidupnya kelihatannya lebih sejahtera begitu daripada orang Islam. Ya. Maka cepatnya ini menurut ukuran Allah. Sama seperti ketika Allah mengatakan kiamat itu dekat. Nah, kita menganggapnya masih jauh. Ya. Karena ukuran kita dengan ukuran Allah itu jelas berbeda. Baik, terusnya. Fa in hajuka, jika mereka mendebatmu wahai Muhammad, fakul, maka katakanlah aslamtu, aku serahkan wajhiya, wajahku lillahi, kepada Allah, wa manittaba'an, dan demikian juga orang-orang yang mengikutiku. Nah, kita lihat tafsirnya. Ai jadaluka bisyubahil batilah, jika mereka mendebatmu dengan syubuhat-syubuhat yang batil, wal aqwalil muharrafah, dan perkataan-perkataan yang dusta, fakul, maka katakanlah aslamtu wajhiya lillah, aku tundukkan wajahku, aku serahkan wajahku untuk Allah. Ai akhlastu dzati lillah, aku ikhlaskan, aku serahkan ya jiwa ragaku untuk Allah. Wa ubbira bil wajhi an sa'iri dzati, nah diungkapkan dengan kalimat atau dengan kata wajah untuk mengungkapkan seluruh badan.
likaunihi asyrafu a'dha'il insan, karena wajah itu anggota tubuh yang paling dimuliakan. Wa ajma'uha lil hawas, dan yang paling mudah dipandang oleh panca indera. Jadi ketika disebutkan wajah itu bukan berarti wajah saja gitu, tapi seluruh tubuh kita. Jadi aku tundukkan, aku serahkan seluruh jiwa ragaku untuk Allah. Tapi kenapa yang disebutkan tadi wajah saja? Itu karena wajah adalah anggota yang paling terhormat. Makanya ketika sholat, wajah itu disejajarkan dengan lutut, dengan kaki, ya kan? Itu sebagai gambaran bahwa kita itu merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Allah. Kita letakkan wajah kita itu rata dengan tanah, agar tidak ada lagi unsur kesombongan. Itu tunduk yang sepenuhnya. Gitu. Tidak ada lagi ungkapan tunduk melebihi daripada itu. Maka orang-orang yang tidak mau sujud kepada Allah itu disebut kufur, kafir itu. Ada ayat itu. Kalau wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Jika dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka tidak mau sujud, enggan. Orang yang tidak mau sujud itu kesombongannya itu luar biasa itu. Ketika orang mau sujud kepada Allah itu tanda bahwa dia tunduk sepenuhnya kepada Allah. Nah, ini disebutkan wajah. Nah, kalau mereka mendebatmu wahai Muhammad tentang urusan agama ini, maka sampaikanlah, aku berserah diri kepada Allah. Maksudnya, nyatakan dengan tegas keislamanmu. Jangan goyah. Mendebatnya itu bisa dengan teori-teori yang so ilmiah. Mendebatnya bisa dengan syubhat-syubhat yang batil. Atau dengan pernyataan-pernyataan yang palsu, yang seolah-olah itu benar. Tidak usah gentar. Sampaikan, aku tetap berserah diri kepada Allah. Jangan sekali-kali murtad, jangan sekali-kali terperdaya. Kalau antum perhatikan itu redaksi ayatnya ya, kata hajuka itu dalam ilmu tajwid disebut apa itu? Hukumnya apa itu? Apa mas? Hajuka. Teman-teman dari Geria Quran yang ada ini, itu mat apa itu Ustaz? Mat lazim musaqqal kalimi. Mat lazim, mat itu bacaan panjang, lazim itu wajib, wajib panjang 6 harokat. Musaqqal itu berat, kalimi itu kata. Kalimi itu kata. Jadi membacanya itu harus panjang, seperti kalau kita baca waladhdallin itu. Sama seperti itu. Bacanya dulu fa in hajjuka. Saya cuma ingin menyampaikan ini ada ilmu linguistik di situ. Jadi bahasa Arab itu uniknya itu apa yang dibaca, yang terdengar itu menyimpulkan makna. Maksudnya begini. Upaya mereka untuk mendebat kita tentang kebenaran Islam itu sangat panjang sekali. Dan sangat berat sekali. Paham maksud saya ya? Maka membacanya pun begitu. Fa in hajjuka. Jadi selain panjang juga berat. Maka upaya mereka untuk memurtadkan kita atau mengkristenkan negeri kita, ini sudah mereka canangkan puluhan tahun yang lalu. Bahkan ratusan tahun yang lalu ketika Belanda datang dengan 3G itu. 3G itu. Gold, Glory, Gospel. Ketika Belanda ke sini dengan misionarisnya itu sudah punya rencana mengkristenkan Indonesia. Itu muhawalah tawilah jiddan. Jadi upaya yang sangat panjang yang mereka lakukan. Ada pertemuan di situ, makna dengan kata. Maka yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggambarkan upaya panjang itu kalimatnya mat lazim musaqqal kalimi. Ya. Ini linguistiknya begitu. Kurang lebih lah. Nanti kalau ada yang salah tolong dikoreksi ya. Satu, kita lihat. Yang kedua.
Coba diperhatikan wa manittaba'an. Itu kalau di dalam qiraah yang lain setelah nun itu ada ya. Wa manittaba'ani. Wa manittaba'ani, ya-nya disukun. Cuma di situ dihilangkan karena untuk kesesuaian rasmul mushaf. Kesesuaian rasem tulisan mushaf. Jadi membacanya wa manittaba'an. Artinya apa? Dan orang-orang yang menyertaiku, yang ittiba kepadaku. Maksudnya di sini ada isyarat bahwa ketundukan Nabi kepada Allah itu harus diikuti oleh pengikutnya. Jadi kalau kita mengaku sebagai pengikut Muhammad, maka ittiba kepada Rasul dalam urusan Islam itu juga. Kalimat aslamtu wajhiya lillah itu tidak hanya berlaku untuk Muhammad, tapi kita semua. Wa manittaba'an. Para pengikutnya itu semuanya harus mengikuti Rasul, menundukkan wajah kepada Allah. Jangan ada yang balelo, jangan ada yang ngeyel. Maka ketika Rasul menyuruh kita untuk menerapkan Islam itu dalam seluruh aspek kehidupan, ya jangan bantah. Jangan dipilih-pilih yang enak saja, yang sesuai selera saja. Tidak, itu namanya belum tunduk. Yang disebut hamba, ini sering saya ulang ini konsep sederhana tetapi penting. Yang disebut hamba, yang disebut budak, itu tidak pernah balelo dengan tuannya. Majikannya nyuruh ngambilkan ember, diambilkan ember. Enggak diambilkan gelas. Majikannya nyuruh ngambilkan piring, diambilkan piring. Enggak diambilkan sendok. Ya apa adanya kita lakukan perintah Allah itu. Kalau Allah menyuruh kita untuk bermuamalah dengan cara Islam, berpolitik dengan cara Islam, menata negara dengan cara Islam, menegakkan hukum dengan cara Islam. Kalau kita mengaku sebagai wa manittaba'an, pengikut Muhammad, harus mengikuti begitu. Jangan pakai sistem sendiri atau aturan sendiri. Nah, itulah yang menjadikan negara kita rusak. Hancurnya negara kita ya karena itu. Ada manusia yang mengangkangi kedaulatan Tuhan. Ada manusia yang mengambil alih hakimiyatullah. Hak Allah menentukan hukum itu. Itu. Dan itu seburuk-buruknya manusia. Ya, seburuk-buruknya manusia. Maka kita harus berupaya meminimalisir itu dan terus berjuang gitu. Ya, kita teruskan. Wa kullil ladina utul kitab, dan katakanlah kepada ahli kitab wal ummiyin, dan kaum yang ummi, yang buta huruf, maksudnya orang-orang musyrik Makkah, aslamtum, apakah kalian hendak memeluk Islam? Sudikah kalian memeluk Islam? Fa in aslamu, jika mereka mau memeluk Islam, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Wa in tawallau, namun jika mereka berpaling, fa inna ma'alaikal balag, maka sungguh tugasmu itu hanya menyampaikan. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Nah, ini babnya dakwah, Pak. Ini babnya dakwah. Jadi babnya mengingatkan dan mendakwahi ahli kitab, termasuk orang-orang musyrik. Kalau dalam konteks ayat ini, maka yang dulu yang masih ada di Mekah, orang-orang Quraisy itu, musyrik Quraisy maksudnya. Jadi menyampaikan dakwah Islam itu harus jelas, gamblang. Maukah kalian masuk Islam? Itu harus ditawarkan jelas. Ya. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah perjanjian Hudaybiyah, masa gencatan senjata itu mulai mengutus para sahabat untuk menyampaikan surat. Jadi beliau menulis surat, ya sekretarisnya yang menulis lah, Sayyidina Ali atau Zaid bin Harithah atau sahabat yang lain yang ditunjuk. Bahkan disetempel juga dengan cincinnya itu agar resmi gitu ya. Dikirimkan surat itu kepada Muqawqis, pembesar Mesir, kepada Najasyi, raja Ethiopia, raja Habasyah, kepada Kaisar, raja Romawi.
termasuk kepada pemimpin Ghassan, termasuk pemimpin Bahrain, dan raja-raja yang lain yang ada di sekitar jazirah. Dan isi suratnya itu kalau kita cermati itu cuma satu substansinya. Menyeru mereka masuk Islam. Aslim taslam, begitu. Aslim taslam. Masuk Islamlah Anda akan selamat. Fa in abait fa inna isma qaumika alaik. Kalau Anda menolak seruan ini, maka dosa seluruh kaum Anda tanggung. Ini bahasanya lugas begitu. Suratnya Rasul itu. Ada yang diterima, ada yang ditolak, ada yang disobek. Nah, di antara yang menerima itu Najasyi, masuk Islam akhirnya. Bahkan ketika baca surat itu, tangannya gemetar begitu. Kemudian dia langsung turun dari singgasananya, dari ranjangnya ya. Kemudian dia cium surat itu dan dia duduk di tanah dan menyatakan Islam di depan Ja'far bin Abi Thalib. Maka nanti ketika beliau meninggal, Nabi meminta para sahabat mensolatkan beliau secara gaib di Madinah. Ada yang menolak, disobek. Itu Kisra, Raja Persia itu disobek kertasnya itu. Bahkan mengutus gubernurnya untuk mengirim 2 orang. Tujuannya untuk menangkap Rasul agar dibawa ke hadapan Kisra. Tetapi Rasul mengatakan, temui besok, kalau mau ketemu saya besok. Jadi ketika utusan itu datang, besok saja ketemu saya, jangan hari ini. Saya ingin kabarkan kepadamu berita yang akan membuatmu terkejut. Nah, ketika utusan itu datang, besok harinya itu, Rasul mengatakan begini, rajamu sudah dibunuh oleh Allah. Kerajaannya disobek-sobek oleh Allah sebagaimana dia telah menyobek suratku. Pulanglah kalian. Betul ketika dia sampai di depan gubernur yang mengutus dia itu, namanya Badan ya, gubernurnya itu, datanglah kurir menyampaikan bahwa Raja Persia itu, Kisra itu, dibunuh anak kandungnya sendiri, dikudeta. Kerajaannya kacau. Maka 2 orang utusan ini dan gubernur itu masuk Islam. Seketika itu masuk Islam. Gubernur Badan itu masuk Islam. Itu isi suratnya Rasul. Jadi menyerunya lantang ya, lugas saja begitu. Agama ini harus panjang ini, nggak bisa cepat. Tapi kalau ada pertanyaan dipersilahkan, monggo. Silahkan. Saya itu kalau nggak ada yang tanya khawatir nggak paham atau ngantuk ya. Atau nggak memperhatikan atau sangat paham sekali. Cukup ya. Baik, kalau tidak ada kita akhiri membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.